I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pertemuan 12, yaitu sistem reward dan punishment, sebuah perbandingan antara sektor publik dan bisnis, yang beranggotakan dengan saya sendiri Nurul Fadila dan rekan saya Fitria, Safitri, dan Siti Nur Hasanah. Untuk pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, oleh Fitria. Silakan Fitria. Pertemuan 12 Sistem Reward dan Punishment, sebuah pertandingan antara sektor publik dan bisnis. Sistem pengukuran kinerja. Pengertian sistem pengukuran kinerja pada sektor bisnis dalam Anthony dan Govidaratjan tahun 2007, sistem pengukuran kinerja organisasi sektor bisnis mencampur informasi finansial dan non-finansial. Dalam Mardianasmo tahun 2009, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Secara umum, sistem pengukuran kinerja memiliki tujuan, yaitu 1. Menggunakan rencana dengan baik, 2. Menyamakan pengukuran kinerja secara finansial, 3. Membantu untuk mengetahui pentingnya manajer level menengah serta bawah, dan tekad untuk mencapai goal konkret. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan setiap individu serta kolektif yang rasional. Baik, kemudian saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, agen merupakan rasional. Yang kedua, pemberian motivasi yang dilakukan oleh prinsipal kepada agen agar agen berusaha secara penuh. Pemotivasian dilakukan dengan memberikan reward kepada agen, maka agen akan berusaha maksimal agar mendapatkan reward yang besar. Yang ketiga, ada besarnya reward yang diterima agen tergantung dari banyaknya usaha atau effort yang dikeluarkan oleh agen. Yang keempat, agen mempunyai target tertentu yang hanya mau bekerja apabila jumlah reward yang diterima minimal dari target tersebut. Target tersebut adalah jumlah minimum dari reward yang ingin agen dapatkan dari prinsipal. Kemudian manajemen. Metode pengukuran kinerja antara perusahaan sektor publik dengan bisnis berbeda, sehingga menyebabkan variasi dalam indikator-indikator kerja yang digunakan dalam evaluasi pekerjaan. Pada perusahaan sektor publik, tidak hanya menggunakan laba sebagai referensi untuk menilai keberhasilannya sebuah perusahaan, karena terdapat perbedaan pada sektor publik dan sektor bisnis. Selanjutnya adalah mengenai perbedaan indikator kinerja. Adanya perbedaan sistem pengukuran indikator kinerja antara organisasi sektor publik serta private menimbulkan adanya perbedaan karakteristik sistem pengukuran indikator pada kinerja di antara kedua organisasi ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja serta anggaran yang telah digunakan sebagai alat pengendali serta tolak ukur kinerja. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja ada dua, yaitu informasi finansial dan informasi non-finansial. Pada Hansen dan Mowen, indikator dan tujuan kinerja yang digunakan pada BSC organisasi sektor bisnis yaitu yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif ini mempunyai tujuan kinerja seperti pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, dan penggunaan aset. Perspektif pelanggan ini mempunyai tujuan seperti peningkatan pangsa pasar, peningkatan retensi pelanggan, dan peningkatan akuisisi pelanggan. Yang kedua, perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini mempunyai indikator kinerja seperti peningkatan jumlah produk, peningkatan produk yang dimiliki, serta penurunan waktu pengembangan produk baru. Perbedaan reward dan punishment antara organisasi sektor publik dan bisnis. Perbedaan reward dan punishment organisasi
sektor publik dengan bisnis, yaitu perbedaan pada karakteristik organisasi sektor publik dengan bisnis dalam hal tujuannya, seperti organisasi sifat output, hubungan antara input dengan output, operasi berdasarkan hubungan dengan kepuasan pelanggannya yang menyebabkan adanya perbedaan dalam sistem pengukuran kinerja. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.